Selanjutnya pemirsa, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak ke salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Jakarta Barat. Nah, sidak ini dilakukan untuk memastikan program prioritas MBG bisa berjalan sesuai dengan standar, mulai dari soal kualitas makanan, kebersihan dapur, sampai dengan distribusi bagi penerima manfaat. Ya, untuk tahu informasi terkait dengan hal itu, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Bianca Sumdap, dengan juru kamera Widiarto yang ada di sana. Selamat pagi, Bianca. Jadi ada beberapa titik SPPG yang ditinjau. Hasilnya ini seperti apa saja yang kemudian sudah ditinjau langsung di sana? Ya, selamat pagi, Valen, Jason, dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di titik kedua, di mana sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini melakukan inspeksi atau melihat secara langsung di dua SPPG. Yang pertama, ini tepatnya di daerah Kebonjeruk di Jakarta Barat, dan yang saat ini tepatnya di Petamburan, Jakarta Barat. Dan Jason, Valen, serta pemirsa, kami akan mengajak Anda, kita akan berbincang secara langsung untuk melihat hasil temuan yang ada di SPPG ini seperti apa. Selamat pagi, Pak Dudung. Oh, selamat pagi. Bapak, maaf ini Pak, saya jadi mengganggu untuk inspeksinya. Pak, bisa diceritakan untuk temuan hari ini seperti apa ini, Pak? Ya, hari ini tadi saya sidak secara langsung di tempat ini, ya, di Petamburan Grogol. Yang kedua di Kebonjeruk. Jadi memang kalau saya lihat dari kondisi bangunan, ya, saya punya keyakinan memang ada kesulitan kalau untuk di Jakarta secara standar. Satu, tempat, yang kedua lahan yang memang sulit. Tetapi apapun istilahnya kesulitan itu, yang kita pastikan adalah masalah kesehatan. Jadi ini saya cek secara langsung. Kalau secara umum masalah makanan, saya tanya ahli gizinya sudah sesuai dengan standar, dan kebersihannya juga lumayan di dalam. Tapi di luar kita saksikan ini, sangat kotor. Tapi ini memang ada masalah teknis di kewilayahan. Kepala SPPG sudah laporan kepada Dinas Kebersihan, tetapi satu minggu ini tidak datang-datang. Biasanya per 2 hari sekali. Ya, ini masalah teknis, tapi ini segera diperbaiki. Dan kemudian dapur ini juga tidak sesuai dengan standar kesehatan, sesuai dengan jenisnya, dan Kepala SPPG pun sudah laporan kepada BGN, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Jadi saya datang ke sini bahwa MBG ini kan program prioritas Presiden, ya, yang untuk pemenuhan gizi anak-anak nasional. Oleh karenanya menu ini harus disajikan harus sesuai dengan standar. Artinya gizinya yang diolah secara aman. Kemudian selain itu juga SPPG juga harus bersih, higienis, dan sesuai standar. Tadi saya lihat juga bagaimana mesnya Kepala SPPG, ahli gizi. Jangan sampai kemudian dianya nggak sehat, kemudian dia pasti akan berdampak kepada makanan. Jadi kami dari KSP dan jajaran ini turun secara langsung, sidak untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan. Kalau memang dapur ini belum layak, ya harus kita perbaiki. Dan kalau ada proses verifikasi yang lemah juga harus kita evaluasi. Kemudian saya tekankan lagi masalah sertifikat dan verifikasi tidak boleh hanya administratif. Ya, artinya harus sesuai dengan kondisi nyata yang di lapangan, artinya di dapur itu sendiri. Karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak yang saat ini menerima manfaat. Dan kemudian KSP akan melakukan audit secara cepat dan klasifikasi nasional kepada SPPG, apakah layak penuh, kemudian layak bersyarat, dan mana yang belum layak operasional. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan kemudian kita pun memastikan bagaimana pelaksanaan MBG ini secara terus kita kawal agar manfaatnya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan program ini harus berjalan cepat tetapi tetap aman, tertib, higienis, dan akuntabel. Dan kecepatan pelaksanaan tidak boleh mengabaikan kesehatan pangan, keselamatan pangan, dan kesehatan penerima manfaat.
Itu yang paling penting karena ini menurut saya ini jangan sampai hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi faktor-faktor kesehatan tidak dihiraukan. Perlu diingat bahwa ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan rakyat juga harus tahu bagaimana saluran-saluran ini dan bahwa Presiden selalu menekankan ini sehingga dampak dari MBG itu betul-betul tidak serta-merta dirasakan, tetapi ada nilai manfaat pertumbuhan gizi anak-anak sehingga 2045 ke depan Indonesia Emas ini betul-betul sudah mulai dirintis dari mulai sekarang sehingga tidak serta-merta secara kuantitas tetapi secara kualitas anak Indonesia akan mampu bersaing dengan negara luar. Baik Pak Dudung, kan kalau kita lihat berarti banyak faktor begitu ya Pak ya. Pak, berarti dari KSP sendiri ini akan ke depannya ini akan ada melihat lagi begitu Pak, meninjau titik-titik yang lain atau SPPG yang lain dan yang ingin kami tanyakan juga apa begitu Pak yang hasil dari akhir dari seperti ini apakah nantinya akan ada sanksi begitu untuk SPPG yang tidak sesuai dengan persyaratan itu? Yang jelas saya sudah koordinasi dengan Kepala BGN, Wakil Ketua BGN juga. Dan kalau memang saya lihat ini tadi di lapangan, ini saya sampaikan aja untuk kita dorong kepada Kepala BGN untuk disuspend aja. Ya karena belum layak kalau menurut saya. Jadi jangan hanya sekedar target untuk pemenuhan makanan, ini gampang catering juga bisa. Justru itu yang nilai gizi dan kesehatan ini yang penting. Ini yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden. Ya, dan tempat-tempat lain saya dengar di Jawa Tengah, di Jawa Barat, tempat-tempat lain saya sudah tahu daerah-daerahnya dan saya akan sidak secara diam-diam. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Dudung. Selamat bertugas kembali Pak. Dan itu dia pemirsa, jadi memang dari pihak Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman ini melakukan inspeksi, melihat secara langsung seperti apa satuan pelayanan pemenuhan gizi. Mengingat ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang menyasar ini sekitar 61,2 juta hingga saat ini dan memiliki target di akhir 2026 yakni sekitar 81 juta penerima manfaat. Tentu berharap dengan adanya inspeksi ini pihak dari SPPG sendiri bisa berbenah untuk melakukan yang terbaik. Mengingat ini adalah program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Valen Jason kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bianca Sumendap atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.